Ya, baiklah kita akan lanjutkan untuk pembahasan kaidah kebahasaan yang ada dalam hikayat. Nah, dalam hikayat, karena menggunakan bahasa Melayu klasik, tentunya dalam bahasa Melayu klasik ini ada kata-kata arkais. Kata-kata arkais ini adalah kata-kata yang khas, yang sudah tidak pernah digunakan lagi dalam bahasa Indonesia saat ini. Kata-kata arkais ini adalah kata-kata khas dalam hikayat yang kata-kata ini sudah tidak pernah lagi digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya hatta, arkian, sebermula. Nah, inilah ada kata-kata arkais yang bisa ditemukan dalam hikayat. Kemudian yang kedua adalah majas atau gaya bahasa. Majas yang biasa kita kenal seperti majas hiperbola, metafora, personifikasi, ini sering ada dalam hikayat ya. Mungkin kalian nanti di teks juga bisa menemukan majas-majas yang ada dalam teks hikayat. Hiperbola seperti kita ketahui bahwa adalah majas yang melebih-lebihkan, metafora yang membandingkan secara langsung, personifikasi adalah majas yang mengibaratkan seperti seolah-olah benda mati itu menjadi hidup ya. Nah, itu majas personifikasi. Dan ada banyak lagi majas-majas yang lainnya. Kemudian ciri yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ada dalam hikayat adalah penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung lalu, kemudian, setelah, ini seringkali digunakan dalam hikayat. Nah, karena hikayat ini adalah cerita, tentunya dalam cerita itu kan selalu ada urutan kronologis waktunya, sehingga penggunaan konjungsi urutan waktu ini sering digunakan dalam hikayat. Nah, ini tentang kaidah kebahasaan. Nah, untuk bisa memahami perjalanan hikayat yang awal mulanya benar-benar menggunakan atau full menggunakan bahasa Melayu asli, seiring perkembangan zaman, hikayat pun berkembang menjadi cerita rakyat yang bahasanya ada yang masih menggunakan bahasa Melayu, tapi ada juga yang sudah menggunakan bahasa Indonesia yang seperti sudah kita kenal saat ini. Dan jenis-jenis cerita rakyat yang kita kenal selama ini, misalnya di daerah Jawa Barat terkenal dengan legenda Tangkuban Perahu dengan tokohnya Sangkuriang misalnya. Nah, itu adalah masuk dalam kategori cerita rakyat. Kemudian mitos. Di daerah pantai selatan dikenal dengan mitos Nyi Roro Kidul. Nah, itu juga contoh cerita rakyat, cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada cerita fabel yang terkenal di kita itu biasanya si kancil ya. Dan kemudian ada sage. Sage itu adalah cerita-cerita kepahlawanan. Kita lanjut berikutnya. Lalu kira-kira apa ya manfaat kita mempelajari hikayat? Padahal kan saat ini zamannya sudah semakin canggih. Tapi kalian masih diajak untuk belajar tentang hikayat. Karena pertama kita harus melestarikan budaya bangsa. Kita ini negara Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam adat istiadat. Sehingga dengan kita mempelajari hikayat kita akan mengetahui budaya bangsa kita yang kaya dengan cerita-cerita lisannya, dengan cerita-cerita rakyat di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, belajar tentang sejarah sastra. Sebelum hadir novel-novel yang kekinian yang saat ini kita temukan, ternyata ada cerita zaman dulu yang bisa kita pelajari, yang contohnya itu adalah hikayat. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting itu kita bisa mengambil pesan moral daripada pendahulu kita, orang-orang tua kita dulu ingin memberikan atau mengajarkan moral yang baik, akhlak yang baik itu dengan bercerita. Jadi tidak to the point langsung, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi disampaikan lewat pesan moral, lewat cerita-cerita. Itu. Kemudian yang keempat adalah untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang saat ini sedang rawan
Dengan kita mengetahui identitas bangsa kita, kita menjadi lebih cinta lagi tanah air, cinta lagi NKRI. Nah, itulah manfaat dari mempelajari hikayat ya. Berikutnya itu adalah kegiatan bagi kalian, silakan berkelompok, silakan secara mandiri membentuk kelompok masing-masing untuk memilih hikayat yang ada dalam buku-buku paket. Kalian diberikan beberapa buku paket, silakan kalian boleh memilih cerita hikayat dalam kelompoknya untuk dianalisis. Dianalisis mengenai ciri-cirinya, karakteristiknya, kemudian dicari dalam teksnya itu mana yang menjadi penanda atau ciri-ciri atau bukti bahwa cerita tersebut menjadi cerita hikayat. Lalu jangan lupa kalian juga cari kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi untuk dikomentari oleh kelompok lain. Nah, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dalam presentasi analisis teks hikayat yang akan kalian lakukan. Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Saya Indriana Mulyanti. Pamit. Mudah-mudahan informasi pembelajaran hikayat yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.